Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di podcast Tikes Beriur Cimahi. Bersama saya hari ini Sri Mulyani yang akan menemani teman-teman semuanya selama 30 menit ke depan. Oke teman-teman, hari ini saya tidak sendirian tentunya. Saya sudah ditemani oleh dosen dari Prodi D3 Kebidanan, yaitu Ibu Yuliana SSTM. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat pagi Tesri. Semangat Pagi. terus. Oke Ibu, Oke. gimana Bu kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat, bisa nemenin Tesri di ruang podcast Tikas Beriluhur untuk hari ini. Iya betul, biasanya saya di depan, sekarang di belakang bareng-bareng Ibu ya. Oke Ibu, mungkin teman-teman di rumah belum tahu nih, Ibu itu dosen D3 Kebidanan, mengajar apa sih Bu? Mengajar kalau dulu visi misi prodi itu kan tentang tumbuh kembang anak tuh, mengacu ke situ. Nah kebetulan saya pengampu juga di mata kuliah tumbuh kembang. Sekarang visi misinya berubah nih ke arah pemanfaatan teknologi informasi untuk diploma ya. Nah kebetulan saya juga bergabung di mata kuliah pengantar sistem informasi, aplikasi teknologi dalam kebidanan. Dan untuk askepnya, asuhan kebidanannya, saya mengampu di asuhan nifas dan ibu menyusui. Oke, untuk teman-teman calon mahasiswa baru nanti kalau sudah masuk bakalan ketemu dengan Ibu Iya dong, Yuliana. pastinya. Ya. Depan pintu langsung ketemu. Iya betul. Ibu selain di kampus, di luar kampus Ibu kegiatannya apa aja sih Bu? Di luar kampus, sebenarnya kalau kampus itu kantor itu rumah kedua ya Tesri ya, rumah kedua, rumah pertama udah pasti rumah kita gitu Iya. ya. Nah di luar kampus ya pasti aktivitas kita sebagai ibu gitu ya, nganter jemput anak, nganter les, Iya. terus kalau aktivitas di luar biasanya kegiatan keprofesiansi gitu, karena kan kita sebagai bidan kan tergabung dalam organisasi profesi ya, jadi di luar institusi itu kita kadang suka ada kegiatan bareng IBI gitu, Oh iya IBI cabang kota betul-betul. Cimahi, banyak sih. No, kapan-kapan boleh ngintilin. Jadi jangan cuma di ruang podcast aja. Siapa tahu Iya nanti iya iya. keseharian nih sehari penuh ngikutin Boleh kegiatan. dicek aja di SG, di IG, di Oh WhatsApp iya, ya, selalu medsos-medsos ya. selalu update tentang kesehariannya nih Bu Yuliana, ini selalu update. Jarang sih, tapi yang urgent-urgent aja. Ya, Terutama ya. yang berkaitan dengan siklus budi luhur. Iya betul betul. Oke Bu, obrolan hari ini tentang penggunaan handphone pada anak usia dini nih Bu ya. Kebetulan Ibu juga punya anak usia dini Bu. Iya dong, punya. Iya ya. Oke Bu, kapan sih waktu yang tepat untuk anak diberikan handphone? Sebelumnya tema kita hari ini luar biasa ya Tesri ya. Bagus nih Tesri, mancing Bu, kita mau ngobrolin apa nih? Nah ternyata topik ini memang benar-benar penting ya Tesri ya, untuk semua kalangan, terutama untuk orang tua muda nih ya. Banyak Iya. banget kan orang tua milenial nih yang punya anak generasi buat nanti penerus Gen Z dan generasi Alpha. Alpha Bu ya. Ya gitu kan ya. Nah ini memang bagus banget. Nah tadi pertanyaan Tesri, kapan sih si anak boleh dikenalin sama gadget? Sebetulnya kalau dari America Association Pediatric ya, itu menyarankan anak usia berapa dikasih gadget itu sebetulnya di bawah 2 tahun, itu di bawah 2 tahun itu no. Free, harus, tidak boleh sebetulnya. Iya. Nah, boleh itu di atas 2 tahun. 2 tahun sampai 5 tahun itu pun dibatasi. Ada waktunya gitu. Nanti di atas usia sekolah, ini di 6 tahun ke atas sampai 13 tahun itu ada lagi waktunya gitu. Iya. Jadi ada batasan-batasannya sebetulnya. Jadi yang kalau tadi Tesri mulai kapan nih dikasih gadget? Ya di atas 2 tahun harusnya. Itu pun dengan SNK Betul. ya, syarat Iya. dan ketentuan berlaku. Iya Bu betul. Soalnya banyak kasus kayak anak di bawah 2 tahun ini sering banget dikasih handphone sama orang tuanya Bu, karena rewel gitu kan ya Bu ya. Jadi Gak mau cepat aja makan udahlah, gitu ya. main HP aja lah gitu. Terus ke resto makan bareng keluarga nggak mau makan, ya udah pakai Nonton handphone. YouTube ya Bu ya. Sambil mau makan gitu ya. Ya memang sih dilema ya, sebetulnya kita kan lagi masuk era 4.0 ya, nggak Iya. bisa dipungkiri nih, digitalisasi itu nggak cuman untuk kita orang dewasa, tapi juga anak-anak sudah terpapar, karena kita memang di era itu. Nah mau nggak mau, nggak bisa kita cegah Tesri, nggak bisa misalnya no nggak boleh handphone ya, nggak boleh gadget Iya. untuk anak usia di bawah 5 tahun gitu, udah nggak bisa seperti itu karena sudah eranya digital sekarang. Nah cuma sekarang gimana nih dengan kasus yang tadi Tesri bilang kan, anak nggak mau rewel dikasih gadget, nggak mau makan dikasih gadget, orang tuanya sibuk dikasih gadget. Nah gitu kan ya, rata-rata sekarang seperti itu. Nah jadi harus dari mananya, di orang tuanya sendiri. Ada aturan, ada rules yang harus dibuat antara orang tua dengan anak sejak dini. Ya, jadi tidak dari usia sekolah, tapi sejak sedini mungkin, bahkan usia 0 hari pun kita harus udah punya aturan tersendiri gitu sebagai orang tua. Iya betul Bu. Benar nggak sih Bu, kalau terlalu menggunakan HP terhadap anak usia dini ini bisa menyebabkan speech delay?
menurut Ibu? Kalau bahas speech delay ya sebetulnya itu bahasannya luas ya. Jadi penggunaan gadget atau gawai pada anak itu speech delay-nya itu lebih ke faktor kesekian. Faktor utama dari speech delay itu sebetulnya ke neurologis ya, masalah anatomi dari fungsi otak itu bisa, itu yang utamanya sih. Yang keduanya dari orang tua, respon rangsangan, stimulan ya selama bersama orang tua di rumah, kayak gimana anaknya, sering diajak ngobrol nggak, itu faktor utamanya sebetulnya. Nah, tadi berkaitan dengan gadget bisa bikin speech delay atau enggak, itu faktor kesekian. Bisa kalau ya pas anak pakai gadget itu dia dibiarkan tanpa durasi yang jelas gitu, batasan yang harusnya berapa jam, ada aturannya kan gitu. Nah, dibiarkan begitu aja. Nah, ini mungkin untuk teman-teman juga nih yang kita jangan asik berdua sendiri, ternyata kita punya audiens ya di sana ya Teh Sri ya. Nih buat orang tua muda mungkin ya Teh Sri, perlu diketahui nih, anak usia dini di bawah 2 tahun itu sama sekali tidak boleh tersentuh dengan gadget. Dari 0 hari sampai 18 bulan itu disarankan tidak boleh, dari WHO-nya pun itu disarankan tidak di usia di bawah 18 bulan. Tapi kalau nih terpaksa dan itu pun harus istilahnya dengan pengawasan orang tua, itu ada screen time-nya tertentu di bawah 1 jam tentunya. Kalau di bawah 18 bulan itu 15 menitan. Tapi itu pun harus dalam pengawasan orang tua dan tontonannya pun jelas gitu. Anak tidak dibiarkan sendiri. Nah, untuk yang 2 tahun sampai 5 tahun itu 1 jam per hari. Itu penggunaan 1 jam per hari, dan itu pun sama harus akun-akun atau istilahnya ya, media-media yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak usianya. Sekarang kan ada YouTube Kids ya Bu ya. Terus kan anak usia 2 sampai 5 tahun itu kan biasanya mengenal warna, angka. Lebih ke situ sih untuk tontonannya gitu. Nah, kalau misalnya di atas 5 tahun sampai 13 tahun ya udah usia sekolah, tontonannya harus yang edukatif, Teh Sri. Jadi kayak usia sekolah kan misalnya mengenal 7 keajaiban dunia misalnya. Kita nggak bisa hanya jelasin dengan baca buku gitu ya, tapi dengan nonton langsung. Tapi tetap pengawasan orang tua, lagi-lagi ke situ. Dan batasan usia, batasan durasi penggunaan gadget di 5 tahun ke atas sampai 13 tahun itu kurang lebih menurut informasi dari WHO itu 2 jam aja per hari. Per hari ya Bu. Oke Bu, Sri pernah baca nih dalam beberapa kasus bahwa orang tua itu memberikan handphone kepada anaknya itu karena untuk mengembangkan pikirannya dengan cara bermain game offline ataupun nonton YouTube. Tapi ada pro kontranya nih Bu, ada yang pro untuk bisa meningkatkan strategi thinking anak, tapi ada juga yang kontra karena dapat membuat kecanduan dan juga merusak otak. Tanggapan Ibu seperti apa sih Bu? Ya itu ya, gadget itu sebetulnya kalau kita pakainya secara bijak seperti tema kita hari ini ya, dampak positifnya ada banget, yaitu tadi kreativitas anak ya. Terus anak tanpa kita suruh dia tahu loh tombol mana yang harus dipilih untuk menu yang dia inginkan gitu ya Teh Sri ya. Terus bahasa Inggris ya atau bahasa luar itu anak tuh belajar jadi bisa menyerap itu dari lagu-lagu yang dia denger gitu kan. Itu jadi kemampuan bahasanya berkembang gitu. Itu dari sisi positifnya. Tapi lagi-lagi dengan batasan waktu yang sudah rules yang sudah sesuai dengan aturan antara orang tua dengan anak gitu ya. Nah, dampak negatifnya kalau tadi tanggapan saya terkait dampak negatif dari gadget tentang kecanduan. Nah, kita harus sebagai orang tua nih, teman-teman di sana yang orang tua muda nih, ini harus tahu nih Teh Sri, apa ciri atau gejala anak yang kecanduan gadget itu seperti apa, itu harus tahu banget gitu. Kalau yang Teh Sri tahu, yang sering dilihat di luaran sana, kira-kira ciri-cirinya kayak gimana coba yang Teh Sri tahu? Kalau gini Bu, kalau Sri punya saudara punya saudara, ada umurnya 3 tahun nih Bu. Kalau misalkan udah main game, makan gak mau, nonton YouTube ya makan gak mau, diapa-apain gak mau gitu, kayak ayo ini dulu, gak mau, nangis. Bangun tidur dia yang dicari handphone apa emaknya? Handphone Bu, benar. Terus tiba-tiba kalau diambil suka kayak tantrum, nangis sendiri, terus kayak nendang apa gitu. Nah, itu yang Teh Sri tadi sebutin, itu udah masuk ke canduan. Udah masuk bukan batas normal lagi dari penggunaan gadget. Jadi dampaknya udah dampak ke kecanduan yang udah bawa efek negatif gitu. Nah, itu kita sebagai tenaga kesehatan tentunya menyarankan ya orang tua kalau sudah seperti itu butuh
konseling, butuh diskusi ya, butuh sharing dengan ahlinya gitu. Bisa dengan nakes yang kalau misalnya di Vaskes pertama itu kan di klinik ada klinik tumbuh kembang ya, ada dokter anaknya gitu. Nah, itu bisa ngobrol harus kayak gimana sih menghadapi anak yang kecanduan. Yang tadi ciri-cirinya sudah disebutkan sama Testri ya. Bangun tidur yang dicari bukan ibunya, Kalau ngigo Bu, gadget. ini mah paling parah Ngigo lagi main. gini. Oh, sambil gini. Iya, Itu Bu. parah loh. Ini sampai kok bisa Udah gitu. kayak mimpi lagi main handphone Iya, gitu. Bu, gini Bu, Wah. sampai di video sama ada Coba dicek durasinya pakai handphone berapa lama. Terus orang tuanya punya aturan khusus nggak? Misalnya dia pakainya untuk weekend atau everyday selalu pakai gadget. Nah, itu coba dievaluasi. Sayang banget usia berapa tadi? 3 tahun. 3 tahun tuh. Masih ada sisa usia dunianya, golden age-nya masih ada 2 tahun lagi, masih bisa Iya. ya untuk kita konsultasikan dengan ahlinya tentunya. Orang tuanya harus diajak ngobrol. Oke Bu, terus ini Bu, tips pengelolaan gadget pada usia dini apa aja nih untuk Tips orang tua ya, untuk orang tua ya. Untuk orang tua supaya tadi sesuai tema ya, bijak dalam pemanfaatan gadget pada anak usia dini itu gimana sih mengelolanya? Itu tadi yang pertama, batasi ya. Harus tahu batas, harus ada rules-nya. Apakah gadgetnya hanya untuk weekend gitu ya. Kalaupun memang dipakai setiap hari harus ada durasinya seperti yang tadi disampaikan di awal gitu. Karena kita lagi bahas usia dini nih, berarti di bawah usia 5 tahun itu di bawah usia 5 tahun itu 1 jam per hari itu pun harus dalam batasan harus ada pengawasan orang tua, dan menu-menu atau yang dilihat anak di gadget atau yang games yang dimainkan di gadget itu harus orang tua harus tahu juga, dan itu biasanya harus yang berkaitan dengan merangsang tumbuh kembang anak. Itu kan ada 4 ya, ada 4 yang kita awasi. Motorik halus ya Testri, motorik halus, motorik kasar, sosialisasi dan kemandirian, sama bicara dan bahasa. Nah, keempat aspek perkembangan ini itu harus ada dalam gadget tersebut gitu. Jadi kayak kalau misalnya susah gitu ya istilahnya, si anak tontonannya bingung nggak bisa ngarah ke situ, kalau gitu kita kasih alternatif ya. Tips berikutnya adalah alternatif aktivitas lain gitu. Jadi no gadget, tapi harus ada alternatif yang dimainin sama anak. Jangan sampai nggak boleh main gadget, harus main yang lain, tapi pas di rumah dilihat nggak ada mainan yang bisa dimainin anak, kayak pasir ajaib atau main Lego susun-susun gitu kan. Terus kan kalau anak di bawah 2 tahun tuh yang kayak bebek ya, yang nyusun warna per bentuk ukuran. Nah, pokoknya jadi semua mainan edukatif itu sebetulnya bukan mahal ya, bukan mainan yang mahal, masih bisa terjangkau. Bahkan peralatan dapur yang tidak berbahaya ya, yang aman untuk anak, kayak misalnya ini wadah plastik, mangkok-mangkok yang beda-beda ukuran, terus disusun gitu. Itu kan salah satu motorik kasar juga gitu. Nulis nih, nyoret-nyoret. Jadi kalau anak usia dini nyoret-nyoret tembok tuh nggak boleh dilarang. Itu salah satu rangsangan stimulasi untuk motorik halusnya. Gimana dia cara pegang pulpen gitu. Jadi harus ada alternatifnya. Dan yang pasti disiplin. Tips yang berikutnya disiplin. Disiplinnya apa? Kita ngelarang anak untuk pakai gadget, tapi orang tuanya sendiri di samping si anak dengan alasan bisnis lah, koordinasi lah, kerjaan lah, nah gitu ya. Jadi harus ada aturan, disiplin, di mana misalnya nih makan malam bareng, no handphone gitu ya. Jadi orang tua dan anak bercengkrama bareng-bareng, ngobrol gitu. Jadi walaupun misalnya hanya bertahan setengah jam atau 1 jam, itu kan lumayan kualitas membangun komunikasi juga untuk keluarga gitu. Itu sih tipsnya. Jadi lebih ke kita controlling dari pihak keluarga, terutama kita orang tua punya batasan tersendiri. Itu paling banyak ternyata ya Bu ya, cara mengelolanya seperti apa untuk orang-orang tua di rumah untuk dapat menjaga atau mengawasi anak-anaknya ketika bermain handphone. Terutama sekarang banyak mungkin tontonan-tontonan yang mungkin bisa diakses oleh siapapun ya Bu ya. Benar. Takutnya anak-anak mengakses yang harusnya tidak dilihat gitu ya Bu ya. Makanya harus selalu diawasi gitu. Kalau nggak salah sih Teh, waktu itu ada ya orang tua yang sharing, ada loh aplikasi yang bisa ngontrol, atau misalnya nih si anak udah punya gadget sendiri tapi untuk usia remaja ya, maksudnya untuk usia bukan usia dini sih, ini hanya sharing aja. Ada aplikasinya yang bisa memantau aktivitas anak di gadgetnya, dia buka apa itu bisa kelihatan di handphone orang tua. Itu sebenarnya ada sih. Nanti coba cek aja di Play Store gitu ya. Terus settingan
dikunci gitu. Jadi ada beberapa akses yang harus minta persetujuan orang tua untuk buka gitu. Jadi misalnya nih buka, saya nyebutin YouTube ya, misalnya ada channel YouTube yang mau dibuka sama si anak, itu harus ada izin orang tua gitu. Ada aksesnya tuh dari handphone orang tua. Ada sih aplikasi yang kayak gitu. Nanti coba di search deh. Kayaknya itu cukup membantu gitu, membatasi orang tua bagaimana bisa lebih bijak lagi membawa si anak, gimana nih pegang gadget tuh harus seperti apa sih, apalagi untuk usia dini. Mungkin terakhir Bu, Ibu kan punya anak usia dini ya Bu ya di rumah. Kalau Ibu seperti apa sih cara mengontrol anak Ibu untuk tidak kecanduan gadget Bu? Anak saya 2, yang satu usia SD kan, usia sekolah, dan dimana ada masanya waktu itu daring ya kan, daring. Nah di luar daring itu kadang dikasih sesuai dengan aturan gitu, 1 jam, kurang lebih 1 jam kan untuk anak yang gedenya ya gitu ya. Nah itu pun weekend. Jadi kalau jam sekolah ya udah pakai gadgetnya karena kuliah lagi karena sekolah daring aja gitu, disuruh guru kan, kadang meeting Zoom, Google Meet sama gurunya, itu waktu masih sekolah daring kan. Nah kalau sekarang aturannya penggunaan gadget untuk yang usia SD itu hanya di weekend. Kadang kita alihkan ke PS ya. Pokoknya saya lebih lebih menyarankannya nggak gadget sih kalau selama ada mainan kayak walaupun nonton YouTube nih, YouTube-nya bukan di handphone tapi di TV, di televisi. Kita kan bisa atur jarak pandang juga kan, mencegah juga sih. Kan tadi dampaknya juga dari gadget, si sinar birunya itu bisa bikin radiasi ke matanya gitu, terus bisa bikin kehilangan fokus juga si anak gitu, penurunan IQ, banyak sih dampak negatifnya. Jadi di rumah seperti itu. Terus untuk yang kecil yang usianya 5 tahun nih, sekarang baru mau usia sekolah, itu sama dikasih gadget tapi hanya untuk akses nonton YouTube di TV gitu. Karena wifi-nya kan nggak support untuk nonton di televisi, jadi pakai handphone tapi hanya untuk melingkan ke TV gitu. Jadi handphone kadang dimainin juga tapi hanya 1 jam gitu, 1 jam. Dan itu pun kita lihat gitu dia main apa sih sebenarnya, palingnya biasa sih Tom Kids ya gitu. Terus dia suka nyanyi-nyanyi, oh ini nih aplikasi si Tok ya. Ya itu ya. Betul, bisa jadi diakses oleh siapapun. Bener. Nah jadi dia jadi bisa joget-joget sendiri. Bahkan saya juga nggak tahu itu lagu. Kok dia bisa tahu? Ternyata yang ngasuhnya tuh liatin gitu. Tapi ya tetap ada pengasuh kan. Walaupun saya kerja di sini, ada pengasuh yang memantau juga gitu. Jadi itu balik lagi ke pengawasan. Tetap diawasi dan ada durasi waktu yang jadi aturan gitu di rumah. Cukup ya mungkin teman-teman hari ini. Kurang deh, kok udah sih? Udah Bu. Ibu masih banyak pekerjaan kan? Dikasih kode tuh. Oke. Kita mungkin ini ya Tesri, kalau tadi jadi saya yang bandu ini. Bu. Jadi Sri yang sekarang yang jadi wawancara. Gantian. Kalau tadi kan Tesri bilang di keluarga ya, ada anak yang seperti itulah, ciri dan gejala kecanduan gadget ya, lebih mengarah ke situ. Kalau dilihat nih, kalau saya mau sharing sekalian nih untuk orang tua muda, kalau Tesri lihat orang tuanya seperti apa untuk menerapkan aturan di rumahnya? Kalau yang dilihat. Jadi kalau misalkan anaknya main gadget tuh Bu, didiemin aja, karena kalau misalnya dilarang anaknya bisa sampai kayak tantrum, terus kadang mukul ke ibunya gitu kan. Jadi ya udahlah sampai kayak jadi lebih ngasih aja gitu, baterainya habis aja gitu. Oh gitu, jadi orang tuanya istilahnya nggak mau anaknya rewel, nggak mau anaknya tantrum, dikasih gitu. Iya betul. Nah itu ya orang tua muda itu juga kesalahan utama sih gitu. Jadi tetap harus ada aturan. Dan yang pasti nih, anak di bawah usia 5 tahun tidak boleh dikasih gadget, dikasih dalam arti memiliki. Nah, jadi nggak boleh nih si anak punya khusus handphone atau gadget punya dia, iPad, tab punya dia sendiri di bawah 5 tahun, itu nggak boleh. Jadi harus istilahnya statusnya adalah pinjam. Ya, jadi kalau nanti waktunya habis nih, misalnya kurang dari, misalnya mau sejaman, diinfoin gitu, 15 menit lagi ya dek gitu, nanti mama ambil handphonenya atau diambil tabnya ya buat kerja misalnya. Jadi ada si anak tidak merasa ini tuh punya aku gitu, aku harus pakai terus gitu. Nah seperti itu, jadi harus ada si anak tuh sadar kalau ini tuh bukan barang milik saya gitu. Nah jadi si tantrumnya itu akan bisa berkurang gitu dengan hal kayak gitu ya. Jadi dari awal memang
penggunaan gadget pada anak usia dini di era digitalisasi ya 4.0 ini untuk orang tua muda nih harus benar-benar apa ya, dari awal tuh jangan sampai kecolongan lah gitu. Iya, iya. Ada loh case pengen anaknya nggak mau gaptek Oh, ya, nggak mau dia ketinggalan teknologi, dari di bawah usia 5 tahun udah dikasih handphone yang canggih, iya. yang kalau kita nih orang dewasa harus nabungnya berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun Iya, gitu iya, ya. Bu, iya. Nah ini anak di bawah 5 tahun Udah udah dikasih, dikasih dengan alasan nanti anak gue gak mau gaptek gitu, jangan sampai gak tahu teknologi gitu. Nah Iya. itu sebetulnya baik lagi ya, si anak belum tahu tujuan dia pakai gadget apa gitu, belum tahu. Nah makanya orang tua muda harus tahu, harus nomor pertama itu adalah tujuannya. Si anak dikasih handphone, dikasih gadget itu tujuan untuk apa gitu. Kalau untuk sebagai media untuk membantu merangsang tadi 4 aspek perkembangan, dipantau juga yang ditonton apa, yang diakses apa gitu. Jadi harus harus yang pertama itu harus tahu tujuannya apa dulu gitu. Kalau cuman untuk Oke. anak yang nggak rewel mau makan, Iya. itu kalau bisa dihindari karena itu kan jadi kebiasaan. Jadi edik nanti ke depannya si orang tua sendiri yang akan susah, Iya, akan sulit sendiri. Kan contohnya saudaranya Teh Sri juga jadi Iya, begitu kan, jadi anaknya jadi gitu. nggak bisa diatur. Malah ada istilah anak yang ngatur orang tua, ya nggak sih? Iya, Nah iya, jangan iya. sampai itu terjadi gitu di zaman sekarang. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk podcast hari ini. Gak kerasa ya, saya dan juga Bu Yuliana sudah menemani teman-teman semuanya selama 30 menit. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yuliana bermanfaat bagi teman-teman di rumah semuanya, terutama bagi ibu-ibu muda. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan untuk podcast hari ini. Jangan lupa selalu saksikan podcast Tikas Budi Cimahi, karena nantinya bakalan banyak narasumber yang sangat luar biasa. Oke. Selamat siang Bu Yuliana, terima kasih Oke, sekali lagi. terima kasih juga. Semuanya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Sri.